Kota ya, kalau yang mewakili bersama jajarannya yang kami hormati Bapak Babinsa, Bapak Babimas, dan Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Madrijeron yang kami hormati nih, Bapak Ibu. Kami dalam malam hari ini kami dari kemarin Madrijeron, yaitu dari Jabatan Keamanan, mewakili dari Bapak MPP di dalam waktu sekarang ini masih kosong di Bapak MPP kami. Jadi, kepada malam hari ini sangat berterima kasih sekali dalam giat acara dari Pol PP Kota, yaitu dari terkait dengan Kampung Pasca Tertib, yaitu nanti temanya yaitu kita dari Mondolan. Terima kasih sekali ya. Dalam kesempatan ini kami dari Jabatan Keamanan yang salah satu tupoksinya yaitu mengkoordinasikan di antara lembaga-lembaga yang ada di kementerian yang terkait dengan untuk saling bersinergi dan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dan untuk kenyamanan masyarakat. Dan pada malam hari ini salah satu upaya dari Pol PP Kota untuk melaksanakan dari 5 dari pasar tertib itu, yaitu tertib damija, daerah milik jalan, tertib bangunan, tertib usaha, tertib sosial, dan tertib lingkungan. Dan mungkin kalau dalam tema malam hari ini mungkin ini terkait dengan tertib sosial ya, kalau temanya Pondokan masuk dalam putih atau jauh ya. Dan dari saya dari Jabatan Keamanan saya juga mungkin belum begitu lama juga sih, masih sekitar 1,5 tahun saya di Kementerian ya. Dalam hal ini kalau izin Pondokan selama saya di Kementerian 1,5 tahun itu belum ada Bu. Jadi belum ada izin mungkin, tapi mungkin realnya ada ya, cuma mungkin masyarakat mungkin masih istilahnya enggak, mungkin masih nyatu istilahnya mungkin apa, mungkin sosialisasi. Sebenarnya sosialisasi sudah sering juga kita lakukan ya, kami dari Pemkot lewat di Kementerian ya, terkait dengan usaha bidang usaha Pondokan ini. Dan di Jabatan Keamanan nanti dengan pelayanan itu nanti bersinergi, misalnya ada pengajuan Pondokan nanti kita yang mengecek di lapangan, memverifikasi Bu, nanti terkait dengan izinnya nanti, jadi juga terkait untuk kelengkapan yang salah satu memverifikasi nanti di lapangan untuk perizinannya untuk apa udah Pondokan. Kiranya saya tidak berpanjang lebar ya, matur nuwun sekali dalam hari ini. Dan nanti kita mungkin ya, nanti dari Pol PP nanti bersama-sama nanti kita di lapangan nanti di mana nanti. Dan matur nuwun sih, ada tutur kata dalam saya untuk malam ini. Saya mohon maaf jika ada kata kerja berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih dari Jabatan Kecamatan Kementerian Madrijeron yang telah memberi sambutan. Kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Kasih Bimpotmas Satpol PP Kota Yogyakarta. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu kawan kita yang ada, mohon izin Bapak Ibu semua, pada malam hari ini dari Satpol PP tidak sambutan di Bapak Ibu, karena sambutan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Jabatan Keamanan. Jadi kami di sini hanya ingin menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan kita pada malam ini. Jadi seperti kegiatan yang sudah ada, kegiatan tertib usaha Pondokan ini sudah berlangsung untuk beberapa titik di Kota Yogyakarta, yang pada malam hari ini dibagi di Kampung
Karyan, Kamu Jawa Karyan. Jadi perlu saya sampaikan pada malam hari ini bahwasanya kita tidak ada kegiatan penegaan pada malam hari ini. Kita hanya melakukan edukasi dan sosialisasi. Jadi kami mohon nanti setelah dibagi timnya kita ke titik lapangan, ke titik TKP yang kita akan kunjungi. Yang di depan yang menjadi cucuk lampa yang mengetuk pintu adalah nanti dari Bapak Ibu wilayah, Bapak Ibu ketua RT ataupun tokoh masyarakat yang hadir. Jadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman apabila yang di depan itu nanti yang mengetuk pintu adalah Satpol PP, nanti biasanya ini Bu, biasanya sudah sulit karena sing dodo iki pakai seragam Pol PP, wajahnya serem juga gitu. Ibu ya, jadi kami nanti mohon yang di depan adalah Bapak Ibu dari kampung. Maksud dan tujuannya adalah kita malam hari ini untuk mensosialisasikan atau memberikan hak kepada pemilik maupun penghuni terkait peraturan daerah Kota Jakarta nomor 1 tahun 2017 terkait penyelenggaraan pondokan. Jadi ada beberapa poin yang menjadi penekanan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah tentu saja yang harus kita tanyakan adalah izin, karena biar bagaimanapun yang namanya legalitas dan suatu usaha adalah syarat wajib. Yang pertama kita sampaikan adalah apakah usaha pondokan yang ada di wilayah kita pada malam hari ini sudah berizin atau belum. Kalau belum, nanti kita dorong untuk melakukan atau mengurus izin melalui sistem yang sudah dipermudah dengan OSS, bisa melalui gadget kita masing-masing, kita download JSS, bisa ada opsi di situ, ada menu untuk pengurusan izin pondokan. Bahkan kalau nanti pemilik pondokan itu mengalami kesulitan, bisa tindak ke kelurahan atau kemanten untuk minta bantuan kepada bapak-bapak pelayanan yang ada di kemanten maupun kelurahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita pada malam ini akan mengecek tata tertib yang ada di pondokan. Tata tertib itu meliputi jenis kelamin. Jadi dalam perda disebutkan bahwa pondokan itu harus menyelenggarakan usaha yang penghuninya itu berjenis kelamin sama. Jadi dalam satu atap itu tidak boleh ada dua jenis kelamin yang berbeda. Jadi kalau mau kos putra ya putra semua, kos putri ya putri semua. Tidak boleh ada kos pasutri. Jadi nanti kita sampaikan seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah jam kunjung tamu. Jam kunjung tamu dalam perda dibatasi hanya sampai dengan jam 10 malam. Sehingga ada aturan yang harus ditetapkan di dalam pondokan tersebut. Penghuni itu tidak boleh menerima tamu atau berkegiatan di atas jam 10 malam yang dapat mengganggu warga sekitar. Begitu. Terus kemudian selanjutnya pondokan itu harus mempunyai penanggung jawab atau induk semak. Karena bagaimanapun juga penanggung jawab itu penting, karena kalau ada apa-apa terkait data dari pemondok maupun tanggung jawab terhadap pemondok kepada misalnya pemondok tersebut adalah pelajar, itu sangat berat tanggung jawabnya di induk semak, karena
dari rumah asalnya, dari daerah asalnya pasti menitipkan pemondok itu kepada penanggung jawab, sehingga harapannya di setiap pondokan itu mempunyai ibu semam. Terus selanjutnya adalah karena jam berkunjung juga tentu saja harus menyediakan ruang tamu. Jadi di dalam suatu pondokan itu wajib menyediakan ruang tamu sehingga tamu yang datang itu tidak masuk ke kamar. Khawatirnya nanti kalau tidak menyediakan ruang tamu, ada tamu yang berlainan jenis walaupun masih dalam jam yang diperbolehkan untuk bertamu, tetapi diterima di dalam kamar, itu sangat berpotensi menimbulkan hal-hal yang diinginkan oleh penghuni, masih bukan pemilik pondokan. Jadi sangat berisiko. Jadi nanti wajib mempunyai ruang tamu, wajib ada jam kunjung tamu. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah yang terkait dengan tertib sosial. Jadi tertib sosial nanti kita juga akan menanyakan bagaimana hubungan antara penghuni pondokan dengan warga sekitar. Jadi di Perda memang mewajibkan penghuni pondokan itu harus berbaur dengan warga sekitar. Sehingga dalam hal ini juga disebutkan di dalam Perda tersebut, Pak RT itu wajib mendapat laporan dari penghuni atau pemilik pondokan, laporan tertulis tentang data penghuni yang ada di pondokannya. Jadi Pak RT itu wajib memegang data, baik itu tertulis maupun fotokopi KTP ya dari penghuni pondokan. Bisa kakak, bisa KTP, fotokopi KTP itu. Jadi nanti kita juga akan cross-check ke Pak RT. Mungkin Pak RT nya hadir semua betul di sini. Hadir nih, jadi nanti kita akan cross-check juga ke Pak RT pondokan ini. Penghuninya sudah dilaporkan belum Pak? Gitu. Kalau belum, kita dorong untuk segera mengumpulkan fotokopi penghuni kepada Pak RT. Sehingga nanti berkaitan dengan tertib sosialnya bisa dijawil. Nanti ketika ada kegiatan-kegiatan kampung, Pak RT pegang data, pemondoknya bisa diundang untuk datang ke kegiatan warga, sehingga nanti terjadi interaksi dengan warga sekitar, sehingga hubungannya nanti baik dan tidak terjadi gap dengan penghuni pondokan. Terus selanjutnya tidak kalah penting, kita masih dalam kondisi darurat sampah ya. Kita malam hari ini juga akan menyampaikan terkait pengolahan sampah yang ada di pondokan, karena pondokan itu juga menjadi salah satu sumber sampah terbesar. Jadi pernah ada di suatu kampung itu pemilik pondokan tidak peduli, penghuni pondokannya juga merasa itu bukan tanggung jawab penghuni. Jadi sampahnya itu numpuk di depan kos-kosan dan sampai dilaporkan beberapa kali sampai tingkat kota, sehingga harus ditangani oleh Satpol PP Kota Depok. Jadi nanti kita juga akan menyambung itu. Terus kemudian pada malam hari ini kita mengundang dari BNN, Badan Narkotika. Ini ada 2 personil, nanti Mas yang baju coklat, nanti berdua ya Mas? Oh bertiga malah, bertiga. Nanti kita dari info dari nopo gini, kita meninggalkan nomor yang bisa dihubungi ketika penghuni itu terindikasi menjual, memakai narkotika. Jadi nanti kerahasiaannya dijamin dan apabila dilaporkan pasti ditindaklanjuti. Mungkin itu dari Satpol PP. Nanti kita akan bagi menjadi 3 tim. Titiknya nanti kita ada ke teman-teman wilayah. Ada kalau tidak
kita kembali lagi ke sini untuk evaluasi, dan kita mohon evaluasi dan arahan dari Ibu Wakil Wali Kota Yogyakarta. Mungkin itu dari Satpol PP untuk malam hari ini. Segera saja kita langsung melakukan supaya tidak larut malam ini. Ada kurangnya kami mohon maaf. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Heri terima kasih. Kita lanjutkan acara yang keempat adalah pembagian tim atau kelompok. Kepada Ibu Novi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita bagi tim. Nanti setelah saya bacakan tim 1 langsung berangkat ke titik lokasi seperti itu, J. Untuk tim 1 itu titik lokasi pondokan itu berada di RW 10, J. Itu nanti untuk tunjuk lampahnya itu dengan Bapak Ari nanti, kemudian Bapak RT yang di RW 10 monggo. Kemudian untuk anggotanya Ibu Wakil Wali Kota Yogyakarta Ibu Siti Hasan nanti di kelompok 1. Kemudian nanti Kepala Jawatan dari Kementerian, kemudian Bapak Ferry, Bapak Kasibin Polmas dari Satpol PP, kemudian Babinsa Kelurahan Antri Jeron di kelompok 1. Kemudian ditanya dengan saya dan Mbak Ari, dan dari BNN Kota Yogyakarta itu dengan Bapak Endra. Nanti ke titik lokasi semuanya dengan naik motor, Bapak Ibu. Seperti itu. Monggo silakan langsung ke titik lokasi. Langsung kita berangkat dan Ngapunten, kalau bisa ini tiap RT-nya ada sih Mas, diusahakan. Karena biar RT-nya juga tahu. Iya, tadi makanya tadi saya tanya ke Terima kasih, saya nyambung ya. Nanti yang kelompok 1 itu sesuai dengan wilayah, dipimpin Pak Hari sama Pak Ketua RW-nya atau RPK. Artinya yang di wilayah sana Ketua RT dan Ketua RW, nanti yang ikut kelompok 1. Yang kelompok 2 nanti di wilayah RW 11 nanti dipimpin Bu Martadi sama Pak RT-nya, sama nanti langsung sama Bu RW-nya. Terus nanti yang kelompok 3 nanti sama saya, dan saya nanti dibantu oleh teman-teman warga RT yang punya wilayah. Di kondisi jadi nanti biar kelompok 1 berangkat duluan, biar tidak rutin di mana itu. Jadi nanti Mbak Novi monggo di estafetnya siapa yang baca. Kelompok 1-nya yang sudah dibacakan monggo nanti Ibu Wakil Wali Kota dibunyikan dengan Mbak Ari dari Satpol PP Kota. Ke rumahnya siapa Pak Ari? Ke rumahnya siapa? Dan bagusnya juga. Ke sana. Terus ke rumah saya enggak? Ya Pak Ari. Monggo yang tadi Ke rumah saya. untuk kelompok 1 silakan. Saya ulang ya. Dari PKK Kota itu Ibu Wakil Wali Kota Ibu Siti Hasan, kemudian Kepala Jabatan Keamanan dari Kementerian, kemudian Kasibin Polmas Pak Heri, kemudian Babinsa Kelurahan Antri Jeron, kemudian dari BNN Kota Bapak Endra. Kemudian kita bacakan untuk kelompok 2-nya. Kelompok 2 itu titik lokasi di RW 11. Di RW 11, RT 42 dan RW 43. Kemudian untuk tunjuk lampahnya itu Bu Sri Kuswarin. Kemudian dari PKK Kota Yogyakarta itu nanti Ibu Seni. Ibu Seni monggo nanti diboncengan dengan Mbak Santi dari Satpol PP Kota. Kemudian Bisa diserahkan ke wilayah kelompok 2.
Fasilitator Pemerintahan Satpol PP Kota Yogyakarta, Ketua TPPKK Kelurahan Mantri Jelor Ibu Sri Hamdani dan Ibu Jumila. Nomor 6 Ketua LPMK Kelurahan Mantri Jelor, BKO Komandan Mantri Jelor, dan kita nanti sama Mbak Santi. Itu BNN-nya dipandu oleh Pak Nizar. Lanjut untuk kelompok dua tadi. Silakan Mas Win. Monggo panjang toh. Untuk yang kelompok tim 3 ini nanti kita menyambangi 2 RW, RW 9 dan RW 12. Kedua masih berkenan hadir di tempat itu sudah menunjukkan pukul 10 malam jam 10:40. Terima kasih untuk waktunya, mudah-mudahan kita yang hadir di malam hari ini yang berniat untuk lebih menertibkan, khususnya dalam hal ini adalah keberadaan pondokan yang berada di lingkungan kita menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk hadir di sini, dapat keberkahan dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para Satpol PP atau yang mewakili pada malam hari ini diwakili oleh Pak Ferry. Terima kasih banyak Bapak. Yang kami hormati dari Jabatan Keamanan Regional atau yang mewakili mungkin sudah izin Bapak Lurah Mantri Jelor atau yang mewakili Forkomplen Mantri Jelor, Ketua Kampung Jogokarian Ibu Nani yang masih bertahan. Ibu, terima kasih banyak sudah mendampingi kami, dan Bapak Ibu, Bapak RT, Bapak RW yang sudah menemani kami tadi bersama-sama mengunjungi lokasi pondokan yang berada di lingkungan Jogokarian, serta seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Kita semua dapat berkumpul bersama-sama. Seperti saya sebutkan nanti, niat kita semua adalah untuk menjadikan kota Jogja menjadi lebih tertib, khususnya dalam hal pelaksanaan pondokan yang berada di lingkungan kita. Hari ini kami bersama-sama dengan Satpol PP Kota Jogja, saya sebagai wakil ketua tim penggerak PKK bersama-sama dengan Ibu Atun dan Ibu Seni yang malam hari ini mewakili teman-teman dari tim penggerak PKK, khususnya kami adalah ibu-ibu dari Pokja 1 yang mana seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa kami dalam hal ini adalah dalam rangka untuk melaksanakan ataupun menindaklanjuti daripada peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 khususnya mengenai pondokan. Jika saya tadi kebetulan berada di kelompok 1, ada 3 pondokan yang kami kunjungi berada di RW 10 ya Pak ya. Jadi kalau tadi dari hasil kunjungan yang saya evaluasi, mohon izin nanti yang mengevaluasi adalah sesuai dengan kelompoknya, karena kalau nanti digabung untuk bercerita jadi nanti kurang memahami, khususnya saya yang berada di malam ini sudah mulai agak malam, sudah mulai sedikit error untuk ini, jadi nanti akan disampaikan oleh masing-masing kelompok yang mengunjungi. Pada dasarnya adalah semuanya ada 2 yang belum mempunyai izin pondokan. Kalau ada 1 dari RW 10 yang tadi berada di Jogokarian NJ 3 nomor 16B itu sudah habis masa berlakunya, tapi sedang dalam pengurusan. Insya Allah nanti akan dibantu oleh khususnya Satpol PP menindaklanjuti karena dia sudah masuk ke pengurusan
keluar suratnya. Nanti akan kami bantu dari pemerintah kota, khususnya dalam ini adalah Satpol PP. Untuk tempat tinggal dari tempat kos tersebut ada 5 penghuni. Yang perlu kami sikapi adalah penerangan di tempat kos tersebut yang masih kurang terang, karena kondisi seperti itu akan menimbulkan, memancing ya Pak ya istilahnya ya, memancing potensi untuk orang melakukan tindakan kejahatan. Untuk kunjungan pondokan yang selanjutnya, ternyata pondokan tersebut malah sudah beralih fungsi menjadi pondok pesantren. Jadi setelah kami datangi, pada awalnya memang sebelum COVID tempat itu adalah pondok kos-kosan, yang sekarang ini telah beralih fungsi menjadi pondok pesantren, namun memang belum dilaporkan ke Pak RT setempat. Insya Allah nanti setelah kami kunjungi ini malah Pak RT-nya jadi lebih tahu bahwa ternyata pondokan tersebut, kos-kosan tersebut sudah beralih fungsi menjadi pondok pesantren. Mungkin nanti akan lebih diperhatikan apakah untuk izinnya nanti izin sebagai pondok pesantren atau izin pondokan. Tapi kalau melihat dari fungsinya, karena menurut informasi dari pengelolanya, sebagian besar mereka adalah anak-anak yang dulunya menjadi santri di Muksim atau di Krapiak, daerah Krapiak dan sekitarnya, Al-Munawir. Karena mereka sekarang sudah mahasiswi, mereka kan tidak boleh tinggal di Krapiak, di pondok yang semula. Jadi mereka mencari kos-kosan yang memang kebetulan mungkin mereka juga sudah tahu di daerah tersebut, dan setelah mereka melakukan aktivitas sebagai mahasiswinya, kegiatan kuliahnya, malam hari ada kegiatan mengaji yang memang di tempat itu. Jadi ada pengelolanya, ibu dan bapaknya merangkap sebagai guru yang mengajarkan anak-anak. Kalau dari segi tempat, alhamdulillah memang tempatnya kelihatan memang lebih bagus, lebih baik, karena mungkin juga penghuninya adalah putri. Biasanya putri itu lebih memperhatikan lingkungan, lebih bersih dibandingin dengan kos-kosan yang putra. Mohon izin karena yang tadi kos-kosan yang pertama kami datangi adalah juga putra. Memang kondisinya dalam tanda petik sedikit kotor, tidak rapi, dan sampahnya juga dikelola oleh si penghuni sendiri, artinya dibuang sendiri, entah nggak tahu di mana dia buang. Tadi kami informasikan agar ibu kosnya juga yang mengkoordinir supaya penghuni tidak membuang sampah sembarangan yang nggak jelas di mana mereka membuang. Untuk kunjungan kami yang ketiga itu ada sekitar 30 kamar yang diisi oleh anak-anak kos putra. Tempatnya dalam tanda petik sangat tidak layak untuk sebagai tempat hunian, namun mungkin karena kondisi ekonomi atau mungkin mereka ya seperti tadi yang saya sampaikan juga kepada pemiliknya. Jadi mungkin anak-anak itu cuma numpang tidur aja di situ, karena mereka misalnya mereka kuliah pagi sampai sore sampai malam mungkin, terus nanti mereka mau mengerjakan tugas bisa nongkrong di kafe-kafe terdekat, tinggal bayar kafe 1 gelas mungkin 20 atau mungkin sekitaran segitu, berjam-jam mereka duduk di sana, kondisi AC, wifi gratis, pulang tinggal tidur, pagi berangkat kuliah. Kayaknya mungkin kegiatan mereka sehari-hari seperti itu. Dan di tempat yang ketiga ada juga memang anak-anak kos yang sambil santri, maksudnya tetap menjadi anak santri di pondok dengan berkegiatan di malam hari setelah mereka menyelesaikan kegiatan kuliahnya. Jadi kesimpulannya dari yang tiga tempat kos yang tadi kami datangi, sebagian besar memang belum berizin. Dalam hal pengelolaan sampah ada yang sudah baik tapi lebih banyak tidak baik
memang di tempat mereka. Dan mudah-mudahan saja karena 2 tempat yang kami kunjungi adalah rata-rata anak yang berasal dari pondok pesantren, mudah-mudahan mereka lebih mengerti bagaimana cara mereka menerima tamu, bagaimana mereka berada. Cuman sebagian besar karena mungkin kesibukan mereka juga, mereka tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Sementara itu dari kami dari kelompok 1, nanti Mbak Mary mohon izin akan diteruskan oleh dari kelompok 2 dan kelompok 3. Mohon silakan Ibu.